Baik, dua bola A dan B dilepaskan bersamaan di atas dua bidang miring licin dengan sudut kemiringan yang sama dari posisi seperti ditunjukkan oleh gambar. Kedua bola mencapai lantai dalam waktu masing-masing 12 second dan 4 second setelah dilepaskan. Berapa lama, jadi pertanyaannya ini adalah berapa lama waktu sejak dilepaskan keduanya, artinya kedua bola berada pada posisi paling dekat. Nah, jadi diketahui waktu ya. Jadi berapa lama agar mereka berada pada posisi paling dekat. Nah, si A untuk turun ke bawah dia butuh waktu 12 sekon karena dia lebih jauh ya. TB 4 sekon. Nah, di sini si A ini turunnya ke kanan, sementara si B turunnya ini ke kiri ya. Nah, percepatan mereka ini pasti sama ya, G sinus theta. Jadi percepatannya sama G sinus theta, karena sudut tetanya sama di kiri dan di kanan, ya, maka percepatannya sama ya. Nah, kita misalkan begini. Saat A sudah turun sampai sini ya, katakanlah ini A aksen gitu. Si B mungkin ya suatu tempat di sini. Kita nggak tahu di mana ya. Jadi katakanlah si B sampai sini. Nah, jarak turunnya Jarak turunnya A dan B ini sama ya. Jadi kalau seandainya A sudah turun sejauh Y misalnya, si B juga pasti turunnya sejauh Y. Kenapa jarak turunnya sama? Karena percepatannya sama. Mereka juga dilepaskan bersamaan. Gitu ya. Jadi karena percepatan sama, dilepaskan bersamaan. Ketika A turun sejauh Y, B juga turun sejauh Y. Nah, katakanlah pada saat ini terjadi, saat perpindahan mereka turunnya sejauh Y, mereka berada pada jarak paling dekat ya. Kita buat warna biru misalnya. Nah, jarak paling dekat ini kita simbolkan dengan apa ya? R misalnya. Ya. Jadi pertanyaannya soalnya tadi adalah berapa T waktu saat R ya. Saat R ini adalah jarak paling dekatnya mereka. Ya, artinya apa? Kita cari dulu persamaan R-nya. Ya, persamaan R berapa jarak paling dekatnya? Jarak R-nya itu berapa? Oke. Yang pertama petunjuknya adalah waktu. Waktu 12 dan 4 second ini adalah waktu untuk mereka sampai tanah begitu ya. Nah, ini pasti kita pakai GLBB ya. Jadi pakai GLBB karena waktu dan kaitannya ke jarak, berarti kita pakai rumus yang S V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, untuk benda A ya, untuk benda A atau benda B ya, kita misalinnya gini ya. Benda A dan benda B kita lihat dulu lah. Katakanlah gini, si B turun dari posisi B ke lantai, ini jaraknya katakanlah X. Maka dari posisi si B mulai turun sampai ke lantai kanan, ini juga pasti X. Ya, karena sudutnya sama nih, sudutnya sama, pasti panjang bidang miringnya sama. Nah, artinya apa? Katakanlah si A, jarak A ke B awal ya. Jarak A ke B awalnya, L. Gitu ya. Maka untuk benda A ya, kita bisa katakan untuk benda A, untuk turun dari A ke tanah, maka jaraknya adalah L tambah X. Gitu ya. Ini biar kita dapatin L ya, jarak awal A dan B. V0 nya 0 ya, jadi tinggal setengah kali A. A nya G sin theta. Kita biarkan begini, tidak perlu diganti dulu ya, karena toh tetanya nggak ada ya. Jadi T kuadrat T nya langsung aja TA nya adalah 12 kuadrat. Maka di sini L tambahin X 144 berarti 72 ya. 72 kali A. Ini benda A. Kalau benda B dia turun ke bawah itu sejauh X, tinggal setengah kali A nya itu A juga, T nya itu 16, 4 kuadrat ya. Berarti X sama dengan 8A. Substitusikan X kemari, kita akan memperoleh nilai L ya, memperoleh nilai L berapa ini? 72 kurang 8 ya, berarti L nya 64A. Nah, L ini adalah jarak awal A dan B. Nah, kita mau mencari
jarak terpendeknya, jarak paling dekat A dan B. Jadi R ya. R ini ya sudah pasti harus lebih kecil dari L gitu. Ya, jadi dari L jarak awal A dan B. Nah, kalau kita lihat ya, kita perhatikan gambarnya kembali ya. Kita gambar lebih kurang seperti ini. Nah, kita gambar ulang lah ya. Ini posisi A awalnya di sini, posisi B di bawah sini. A dan B itu jarak awalnya L ya. Jadi jarak A dan B itu tadinya L. Kemudian ini adalah posisi A aksen. Posisi A aksen ini jaraknya karena tadi ini Y, yang atas ini Y, maka ini udah pasti jarak A aksen ke B ini adalah L kurang Y. Ya, kemudian turunnya ke sebelah sini ya. Turunnya ke sebelah sini, di sini ada B aksen. Ya, kemudian yang mau kita cari adalah nilai R ya. Perhatikan jarak turunnya B. Ya, jarak turunnya B yang ini adalah Y ya. Nah, berarti untuk menyatakan nilai R dalam LY dan Y ya. Ini kita misalkan sudut di sini alfa. Ya, nah kalau ada tiga sisi dan satu sudut ya. Kenapa kita misalkan sudut di depan alfa, sudutnya kita pakai yang di depan R ya. Alasannya apa? Karena kita mau menggunakan aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus sudutnya harus yang dipakai itu sudut yang di depan yang hendak kita cari. Jadi R kuadrat sama dengan Y kuadrat ditambahin L kurang Y dikuadratkan, kemudian dikurang 2 kali Y dikali L kurang Y. Jadi kita gunakan aturan kosinus untuk mencari R, dikali cos alfa, begitu ya. Nah, sampai tahap ini kita mendapatkan persamaan R tapi dalam Y dan L ya. Ingat, Y dan L. Y itu jarak turunnya, L itu jarak awal. Nah, sampai tahap ini kita ingin mencari waktu agar R-nya minimum. Nah, maka di sini dibutuhkan matematika lagi. Jadi agar R-nya minimum, maka ya, fungsi yang ada di depan R ini itu turunannya harus minimum. Jadi dr kuadrat per d. Nah, yang kita turunkan itu variabelnya yang mana? Variabel yang berubah. Yang berubah ketika proses gerakan ini adalah Y. Ya, Y itu variabel yang berubah. Kalau L itu nggak berubah. L itu kan jarak awal mereka. Ya, yang berubah itu adalah Y. Y itu adalah jarak mereka turun. Ya, jadi dr kuadrat per dy ini harus sama dengan 0. Jadi syarat suatu fungsi maksimum itu turunan pertamanya sama dengan 0. Jadi turunkan si R-nya itu, si R kuadrat kita turunkan. Ya, tapi sebelum kita turunkan, ini sepertinya yang kuadrat-kuadrat seperti ini harus kita pecah dulu ya. Kita pecah dulu lah ya. Jadi kita tuliskan R kuadrat itu dulu Y kuadrat ditambahin L kuadrat plus Y kuadrat kurang 2LY kurang 2LY cos alfa ya. Kita masukkan dulu Y dan cos alfanya plus 2Y kuadrat cos alfa ya. Di sini alfa suatu sudut yang tidak berubah juga, jadi tidak perlu diturunkan. Maka turunannya ya, jadi R kuadrat aksennya turunannya adalah 2Y. L itu nggak ada variabel Y jadi 0 karena kita turunkan terhadap Y. Ini juga 2Y. Yang ini 2LY turunannya 2L. Ini juga 2L cos alfa ditambahin 4Y cos alfa, ini sama dengan 0 ya, karena turunannya harus sama dengan 0. Maka di sininya 4Y, kemudian
4Y itu 2Y tambah 2Y ya. Kemudian di sini 1 tambah cos alfa, kita gabung sekaligus dengan yang ujung ya. 2Y tambah 2Y 4Y, di belakang juga ada 4Y, jadi bisa bergabung dengan cos di situ. Kemudian minus 2L juga bisa keluar, di dalamnya 1 tambah cos alfa sama dengan 0. Maka kita buat di sini bisa 4Y dalam kurung 1 tambah cos alfa akan sama dengan 2L 1 tambah cos alfa. Nah, ini cos alfanya dicoret aja ya. Itu ya. Maka kita bisa tuliskan hubungannya, kita bisa dapatkan Y adalah posisi mereka, dia turun ya. Berarti L per 2. L-nya tadi 64A. Jadi 64A per 2. Jadi Y sama dengan 32A. Nah, Y ini adalah apa? Y ini adalah bukan posisi ya, jarak A dan B turun saat R-nya minimum. Nah, artinya kita tinggal menggunakan rumus GLBB lagi, V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat gitu ya. S-nya jarak dia turun sejauh Y 32A, V0-nya 0 plus setengah kali A T kuadrat. Nah, kita kan mau cari tadi waktu saat jaraknya minimum. Nah, kita sudah mendapatkan berapa jauh dia turun saat jaraknya minimum. Nah, kita udah dapatkan Y tadi, jarak saat dia R-nya minimum, Y-nya segitu, maka dengan mudah kita bisa mendapatkan waktu saat jaraknya minimum. Ya, jadi di sini tinggal dicoret aja A-nya ya. Dicoret A-nya berarti dapatnya 64 sama dengan T kuadrat. T sama dengan 8 sekon. Jadi waktu saat jaraknya minimum adalah 8 sekon. Gitu.